Oke, nah biasanya kan kita kalau habis PW langsung serahin ke pembicara. Tapi karena pembicara kita hari ini baru pertama kali di youth kita, jadi nggak ada salahnya aku kenalin sedikit. Jadi pembicara kita hari ini adalah Kak Joshua Sasela, namanya, boleh beri sambutan yang hangat ke Kak Joshua. Beliau adalah jemaat dari GBI MKD berarti ya. Dan aku sempat follow Instagramnya juga, udah agak lama sih. Dan beliau itu orangnya suka nulis. Jadi setiap kali lihat tulisannya rasanya tuh, oh, sesuatu yang baru, sesuatu yang keren. Dan oh, kenapa nggak salah kok kalau untuk undang Kak Joshua hari ini. Jadi kalau misalnya beliau ngelucu ya ketawa gitu ya, biar biar dia feel welcome atau so mungkin tanpa berlama-lama lagi aku serahkan ke Kak Joshua. Boleh berikan sambutan yang hangat teman-teman. Cek. Oke. Aku izin buka masker ya teman-teman. Karena kalau berat badan kita udah 100 lebih, pernapasan makin sulit ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Baik ya semuanya kabarnya hari ini. Boleh kasih senyum yang terbaik buat kiri kanannya. Kalau nggak mau senyum cukup kerenyitkan mata supaya kelihatan lagi senyum. Katakan saya senang kamu ada di sini. Karena saya juga senang berada di sini sama teman-teman semua. Oke teman-teman, tadi udah sempat dibahas sama Bro Kaleb ya tentang siapa saya gitu sedikit. Nah tapi saya juga pengen kenalan secara langsung ke teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Joshua Sasela. Dan kalau teman-teman lihat di sini saya kasih foto yang lama yang sesuai dengan foto yang dikasih sama Youth Aero Generation kemarin ya di Instagram story-nya. Kenapa bentukannya beda? Ini yang terjadi ketika teman-teman menikah sudah hampir 3 tahun gitu ya teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman yang badannya kurus. Semua orang pernah kurus pada waktunya gitu. Nah saya juga adalah seorang youth dan teens volunteer di GBI MKD Families. Dan di bawah pembinaan atau penggembalaan Pendeta Suryadi Sunarko yang kebetulan juga ayah mertua saya, papa dari istri saya yang cantik di sana, Kezia Denisa. Boleh kasih tepuk tangannya buat istri saya juga teman-teman, karena saya nggak mungkin berdiri saat ini tanpa peran istri saya yang luar biasa. Saya juga ada seorang fasilitator di Reformasi Liturgi, sebuah ekosistem belajar teologi bersama untuk kita yang awam. Dan kalau teman-teman penasaran apa sih yang kita bahas, boleh banget buka Instagramnya. Tapi nanti ya, nggak sekarang. Kita mau baca firman Tuhan, kita mau sharing firman Tuhan. Nanti boleh kepoin Instagramnya Reformasi Liturgi atau Instagram saya juga boleh gitu teman-teman. Nah teman-teman, hari ini saya pengen mulai dengan satu kata yang mungkin sering kita dengar, sering kita ucapkan, tapi jarang kita maknai bersama. Baca sama-sama yuk katanya, 1, 2, 3. Shalom. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, rasanya ada yang kurang ya kalau kita ibadah atau kita lagi ngumpul sama teman-teman kita yang Kristen gitu. Dalam persekutuan doa, dalam ibadah seperti ini, tanpa mengucapkan kata shalom. Tapi pertanyaannya teman-teman, tahu nggak arti kata shalom sesungguhnya? Ada yang tahu arti kata shalom? Ya, kalau kita terjemahkan secara literal, shalom berarti damai sejahtera bagimu. Tapi yang mau saya tekankan gini teman-teman, seringkali kita menggunakan kata ini tanpa sungguh-sungguh memaknainya, tanpa mengerti kenapa gereja mengadopsi kata ini menjadi trademark gereja itu sendiri teman-teman. Padahal kalau kita lihat secara historis, kata shalom ini atau budaya mengucapkan shalom sebenarnya kan budaya orang Yahudi. Tapi entah kenapa bisa diadopsi gereja sampai akhirnya kental dalam budaya gereja. Nah teman-teman, ini yang saya dapati. Kita sebagai orang Kristen suka sekali menciptakan atau menggunakan istilah-istilah yang churchy, istilah-istilah yang rohani, istilah-istilah yang gerejawi, yang sebenarnya kita nggak paham-paham banget artinya apa. Pun kalau kita paham, kita menurunkan atau kita mengurangi makna sesungguhnya dari istilah-istilah tersebut. Nah ini saya punya beberapa kosakata yang churchy ya teman-teman ya, yang sering timbul gitu, muncul di gereja. Yang pertama sate, paling atas tuh sate ya. Teman-teman ada yang tahu artinya sate kepanjangannya? Saat teduh. Ada yang sudah sate pagi ini? Boleh angkat tangan yang udah sate? Yang belum juga nggak apa-apa, boleh angkat tangan. Nah teman-teman,
waktu saya baru pertama kali bertobat, ya sekalipun saya tumbuh dalam komunitas gereja, papa saya pendeta, tapi saya nggak sebut sate teduh itu sate gitu. Saya baru tahu setelah saya bertobat waktu 2015. Nah waktu saya pertama kali diajakin teman saya gitu, diajakin sate bareng, saya pikir saya mau ditraktir makan sate teman-teman. Ternyata yang dia maksud adalah sate teduh bareng. Agak kecewa sih, tapi nggak apa-apa. Kecewanya bagus gitu ya. Jadi sate teduh bareng sama teman-teman gitu. Nah yang kedua ada istilah jiwa baru ya. Kita suka banget nih pakai kata jiwa baru untuk jemaat yang baru datang ke gereja kita. Padahal kalau kita gali lagi katanya jiwa baru ini kan frasa untuk menunjukkan atau menyatakan orang yang dulunya bukan Kristen atau yang dulunya belum kenal Kristus, belum percaya Kristus, kemudian baru percaya Kristus. Tapi kita pakai untuk sebutan jemaat yang baru hadir. Padahal mungkin dia udah lama percaya Tuhan, dia udah lama lahir baru, tapi kita tetap sebut dia jiwa baru. Nah karena saya kerja di perusahaan pewarna rambut teman-teman, rambut saya sering gonta-ganti, saya sering disangka jiwa baru di gereja saya sendiri teman-teman. Begitu menyakitkan, tapi nggak apa-apa. Karena emang saya yang suka berubah-berubah. Nah teman-teman terus ada lagi istilah kedagingan. Kita suka istilah kedagingan untuk menjelaskan suatu keadaan atau hobi yang mungkin gak rohani, suatu yang feel duniawi. Suatu yang rasanya berdosa gitu ya, kita sebut itu kedagingan. Tapi teman-teman bayangin gak sih kalau kita pakai istilah kedagingan ini waktu kita nongkrong sama teman-teman kita yang bukan Kristen. Misalnya kita lagi nongkrong sama teman-teman kita gitu kan, teman kampus, teman kerja gitu. Terus kita bilang, bro gue lagi bergumul dengan kedagingan gue. Nah kalau saya ngomong mungkin mereka akan berpikir, ya lu diet bro gitu ya. Karena dipikir badannya gitu ya, yang merasa bergumul dengan berat badannya gitu. Nah itu jadi suatu yang abstrak bagi teman-teman kita yang di luar Kristen. Terus ada istilah lagi nggak ngangkat ya. Ini yang main musik gitu ya, saya juga main musik di gereja. Kita seringkali jadi korban frasa ini nih, nggak ngangkat gitu ya. Kalau ibadah rasanya kurang, pemain musik, WL, singer yang disalahin gitu. Kayak nggak ngangkat gara-gara pemain musik dan WL singernya nih nggak jaga hidup gitu ya. Suka kayak gitu, istilah-istilah kayak gitu, istilah-istilah churchy yang mengganggu teman-teman. Dan yang terakhir kita paling suka pakai istilah domba tersesat teman-teman. Ya, siapa yang suka nonton videonya domba tersesat di YouTube selama pandemi? Ya yang senyum-senyum, saya tahu dari senyumnya kalian fans berat MLI ya. Nah teman-teman, kita suka pakai istilah domba tersesat buat teman gereja kita yang problematik biasanya ya. Yang jarang ke gereja, yang mungkin dulu getol-getolan sama Tuhan, tiba-tiba dia mundur dari imannya, dia jarang ke gereja. Atau istilah kerennya sekarang lagi dekonstruksi. Ya, istilahnya lagi mundur, itu lagi mengalami kekeringan rohani. Nah masih banyak lagi istilah-istilah rohani lainnya. Termasuk yang akan kita bahas hari ini, garam dan terang dunia. Nah teman-teman, saking orang Kristen tuh punya bahasa dan budayanya sendiri, pada tahun 2013 seorang mahasiswi jurusan sosiolinguistik bernama Sarah Ilina Leiter pernah menulis tesis khusus, tesis loh teman-teman, S2. Dia bikin penelitian tentang Christianism, a sociolinguistic analysis of the evangelical Christian dialect of American English. Sampai dibikin risetnya secara khusus. Nah teman-teman, waktu saya mendapati hal ini, terjadi kegundahan di hati saya. Saya tuh galau ngeliat ini teman-teman. Saya tuh resah gitu. Kenapa gitu ya? Kita orang Kristen yang ngakunya inklusif, yang ngakunya merangkul semua golongan, yang ngakunya hadir sebagai garam dan terang dunia. Tapi pada nyatanya kita justru membuat budaya sendiri yang asing bagi orang yang gak kenal Kristus. Nah kenapa kita suka bikin budaya sendiri, bikin bahasa sendiri teman-teman? Karena ini yang saya dapati diagnosisnya. Kebaca nggak teman-teman ya? Nah diagnosisnya adalah kita suka sekali menggunakan istilah dan atribut rohani karena memberikan kita rasa memiliki identitas dan eksklusivitas. Makanya kita senang pakai istilah-istilah rohani yang tadi. Kedagingan, saat teduh, gak ngangkat, jatuh dalam dosa, dan lain sebagainya. Kita suka pakai istilah-istilah tersebut karena membuat kita merasa berbeda dari orang lain. Kita suka pakai baju kaos yang brandnya khusus rohani. Kita suka dengerin lagu khusus yang rohani. Kalau perlu kita upload di IG story kita lagu yang Hillsong banget gitu ya. Atau yang misalnya rohani banget gitu teman-teman. Kita suka. Karena kita pengen ngasih lihat ke orang lain bahwa kita tuh beda. Kita Kristen yang berbeda dari orang lain. Tapi kalau kita boleh jujur itu cuma tampilan luarnya. Belum tentu dalamnya kita benar-benar Kristen yang sejati. Nah kenapa teman-teman?
Karena identitas dan eksklusivitas dalam komunitas, di dalam komunitas kita orang percaya, memberikan sekuritas, memberikan rasa aman, rasa berharga. Kita suka kelihatan Kristen banget karena kita merasa kita dalam suatu komunitas iman Kristen yang besar. Jadi kita merasa aman, kita merasa punya identitas yang utuh dalam komunitas kita sebagai orang percaya. Makanya kita berusaha tampilkan ke orang-orang bahwa kita orang Kristen yang sejati. Ya nggak salah sih teman-teman. Tapi masalahnya apa cuma itu doang makna dari kekristenan. Biar kita terlihat lebih rohani, biar kita terlihat lebih Kristen, lebih beda daripada teman-teman yang lain. Sehingga kita punya rasa superior untuk bisa menghakimi yang lain. Nah teman-teman, saya dan Anda mungkin adalah sebagian dari orang-orang Kristen yang menggumuli hal yang sama. Waktu saya nulis khotbah ini percayalah saya duluan yang ditegur sama firman yang saya siapkan teman-teman. Karena saya sadari saya juga suka dengan atribut-atribut dan bahasa-bahasa rohani. Apakah itu yang dimaksud menjadi garam dan terang dunia? Kita berusaha keras terlihat lebih Kristen daripada orang lain, lebih rohani daripada orang lain, namun pada kenyataannya di ruang-ruang pribadi kita ketika kita sendirian, kita menyadari bahwa kita tidak jauh lebih baik daripada orang-orang yang di luar komunitas iman kita. Dan ketika kita gagal menjadi garam dan terang dunia, somehow itu berdampak pada cara pandang kita melihat diri kita sendiri. Kita merasa jadi orang Kristen yang gagal, kita merasa jadi orang Kristen yang gak layak, kita merasa menjadi orang Kristen yang kehilangan identitas dirinya sebagai garam dan terang dunia. Nah oleh sebab itu hari ini kita sama-sama harus rethink dan redefine tentang identitas kita sebagai orang percaya. Kalau kita nggak pikirkan ulang, kalau kita nggak definisikan ulang, kita cuma muter-muter di situ aja teman-teman. Ntar ada fasenya kita lagi rohani banget, ntar ada fasenya kita lagi gak rohani banget. Nah sebelum itu yuk kita baca sama-sama bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini. Yang akan kita bahas hari ini. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah teman-teman, dalam teks Matius 5 ayat 13-16, kita perlu memahami bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia, kata adalah menunjuk kepada being dalam bahasa Inggris. Dan bahasa aslinya juga sama, menunjuk kepada being, yaitu kata yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan atau mengidentifikasi suatu objek berdasarkan kondisi, situasi, karakteristik, dan fitur objek tersebut. Jadi teman-teman, KBBI juga menjelaskan mengidentifikasi berarti menentukan atau menetapkan identitas orang atau benda atau apapun yang kita identifikasikan. Sebagai contoh misalnya, saya identifikasi istri saya Kezia sebagai istri yang cantik, murah hati, rajin menabung dan tidak sombong gitu ya. Nah teman-teman, apapun yang Kezia lakukan terlepas dari identifikasi yang saya berikan kepadanya tidak merubah penilaian saya, identifikasi dia terhadap Kezia. Sekalipun mungkin Kezia suatu hari dia melakukan sesuatu yang menyakiti hati saya gitu kan. Nah bagi saya dia tetap istri yang cantik, murah hati, rajin menabung dan tidak sombong. Atau kalau orang lain bilang, bro istri lo gak kayak gitu deh. Ya gak peduli karena gue yang mengidentifikasi dia sebagai istri yang cantik, murah hati, rajin menabung dan tidak sombong. Sama halnya ketika Tuhan Yesus mengidentifikasi kita sebagai garam dan terang, maka artinya sebelum kita berusaha jadi garam dan terang, kita sudah menjadi garam dan terang. Amin. Yang percaya boleh katakan amin. Jadi sebelum kita melakukan, kita berusaha nunjukin ke orang-orang, kita berusaha perform di hadapan orang-orang bahwa kita garam dan terang dunia, kita sudah menjadi garam dan terang. Karena itu identitas kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan yang mengidentifikasi kita sebagai garam dan terang. Terlepas apapun yang kita lakukan, mungkin seringkali kita gagal dalam melakukan firman Tuhan, kita seringkali jadi orang Kristen yang nyebelin buat orang-orang di sekitar kita. Bagi Tuhan, kita tetap garam dan terang
dunia. Nah masalahnya teman-teman ketika kata adalah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena kosakata kita terbatas, kata adalah sering dipahami sebagai becoming, bukan being. Becoming, proses menjadi sesuatu. Jadi yang harusnya you are salt and light, jadi you have to become salt and light. Kamu yang harusnya kamu adalah terang dunia, jadinya kebalik teman-teman. Yang kita pahami adalah kamu harus menjadi terang dan garam dunia. Makanya kita lebih sering dengar khotbah yang sifatnya how to, yang sifatnya bagaimana menjadi, bukan what and why, apa dan mengapa kita menjadi garam dan terang dunia. Kita lebih suka dengar khotbah-khotbah yang isinya tentang how to be a good Christian, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang baik. How to be a biblical manhood, yang laki-laki ya. How to be a biblical manhood. Atau yang cewek, how to become a Psalm 31 wife. Atau bagaimana menjadi wanita seperti di Amsal 31. Sehingga kita lebih fokus mikirin tentang gimana cara jadi orang Kristen yang baik, daripada kita merenungkan dan merefleksikan tentang identitas kita sebagai orang percaya. Dan mengapa kita menjadi orang percaya. Dan tadi efeknya teman-teman, kita terjebak dalam atribut dan budaya Kristianis. Kita tutupi semua itu, identitas kita yang rapuh sebagai orang percaya, kita tutupi dengan atribut-atribut rohani dan istilah-istilah rohani yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pakai baju dengan desain rohani, dengerin musik rohani, nongkrong sama teman-teman gereja doang, bahkan di bio Instagram pakai ayat Alkitab, upload foto captionnya ayat Alkitab. Misalnya yang lagi pacaran gitu kan pakai ayat di Filipi 1 ayat 3 kalau nggak salah. Setiap kali aku mengingat kamu dalam doaku ya, setiap kali aku mengingat kamu aku bersyukur dalam doaku gitu ya. Nah teman-teman, tahu nggak waktu Paulus nulis catatan itu dia lagi di penjara teman-teman. Nah bayangkan sekarang kalau dia hidup zaman sekarang gitu, misalnya Tuhan utus Paulus hidup lagi jebret gitu. Terus dia buka Instagram ngeliat kapelan lagi foto berdua gitu rangkul-rangkulan. Filipi 1 ayat 3, aku bersyukur setiap kali aku mengingatmu dalam doaku. Gimana perasaan Paulus teman-teman? Yang awalnya dia lagi dalam penderitaan, dia mengingat orang-orang di Filipi, dia bersyukur, sekarang malah dijadiin ayatnya buat gombalan rohani sama pasangan Kristen banget, #Kristen banget. Nah kita pengen ngasih lihat ke orang lain, terutama yang bukan Kristen, kalau kita ini beda, tujuannya itu doang gitu, biar kita kelihatan beda, biar kita kelihatan kita #Kristen banget gitu teman-teman. Nah ada satu kisah menarik dari seorang Max Planck. Max Planck adalah seorang ahli fisika. Pada tahun 1918 dia mendapatkan hadiah Nobel karena dia menemukan satu teori baru teman-teman. Teori kuantum mekanik baru. Nah Max Planck kemudian melakukan tur keliling Jerman. Jadi dia datang ke kota, kalau kayak kita sekarang mungkin KKR ya, tiap kota dia datang, dia menyampaikan materinya, dia dalam tanda kutip berkhotbah gitu ya teman-teman, untuk mempromosikan teori baru yang dibuatnya. Nah Max Planck tidak sendirian. Max Planck bersama dengan supirnya. Jadi kemana-mana Max Planck pergi ada supirnya teman-teman. Entahkah dia mungkin lagi di jalan, dia latihan mengingat materinya gitu kan, dia ucapin, dia latihan. Terus misalnya dia lagi khotbah misalnya gini, lagi memberikan seminar, supirnya juga duduk dengerin dia. Sampai akhirnya tuh supirnya kesel teman-teman. Supirnya tuh terlalu hafal mati dengan materinya Max Planck. Nah jadi suatu hari di perjalanan ke kota Munich di Jerman, di supirnya tiba-tiba memberikan ide gila teman-teman. Dia ngasih ide gini ke Max Planck. Dia menawarkan untuk bertukar posisi. Jadi bayangkan betapa randomnya ide si supir ini. Dia bilang sama bosnya dia udah hafal mati dan intinya dia pengen tukeran posisi. Max Planck jadi supir, dia yang jadi Max Planck yang nanti di kota Munich. Dan anehnya Max Planck mengaminkan ide gila tersebut. Singkat cerita ketika mereka tiba di kota Munich, yang menyampaikan materi bukan Max Planck, tapi supirnya. Dan benar teman-teman, supirnya berhasil membawakan materi teori mekanik baru hasil ilmiahnya, hasil penelitian Max Planck dengan baik, gitu, dengan baik tanpa cacat celah sedikit pun. Nah teman-teman zaman itu kan belum ada sosial media ya, orang bisa keterkecoh gitu, siapa yang lagi ngomong ya, kalau dia ngaku dia Max Planck ya orang percaya gitu. Dan benar orang-orang percaya ini Max Planck. Sampai teman-teman tiba-tiba pas buka Q&A question and answer gitu, di momen Q&A, ada seorang ahli fisika juga berdiri mengangkat tangan dan bertanya
kepada sang supir yang sedang berpura-pura jadi Max Planck. Dia kasih pertanyaan yang rumit teman-teman. Nah bayangkan sang supir yang gak pernah belajar fisika, yang gak pernah mengenyam pendidikan sebagai ilmuwan fisika, dikasih pertanyaan fisika yang berat teman-teman. Nah tapi karena supirnya ini cerdik, supirnya jawab gini, wah saya gak nyangka ya di kota yang secanggih dan semodern Munich kok muncul pertanyaan yang sangat sederhana. Nah kalau gitu saya mau kasih kesempatan ini kepada supir saya untuk menjawabnya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi akhirnya Max Planck dikembalikan ke posisi semulanya sebagai dirinya sendiri sebagai ahli fisika. Nah sebagaimana supir yang berpura-pura dan bahkan mampu menyampaikan materi Profesor Max Planck dengan baik, tidak menjadikan dia seorang profesor dan ahli fisika, demikian pula juga kita. Hanya karena kita rajin ke gereja, ngaku-ngaku Kristen, berperilaku seperti kebanyakan orang Kristen, bahkan ngajarin orang lain nih seperti saya ngajarin orang lain bagaimana cara jadi orang Kristen yang baik, tidak menjadikan kita orang Kristen yang sejati, termasuk saya teman-teman. Belum tentu selama kita masih berpikir bahwa identitas kita sebagai orang percaya ditentukan dan bergantung penuh pada performa kita berperilaku sebagai orang Kristen yang baik. Karena kebenarannya ini teman-teman, kita jadi orang Kristen yang baik, kita jadi orang Kristen yang sejati, bukan karena hasil usaha kita sendiri, tapi karena Tuhan yang menetapkannya kepada kita. Hans Konzelmann, seorang teolog Jerman, kalau nggak salah, pada tahun 1973 dalam bukunya yang berjudul Jesus, dia katakan gini teman-teman, wholeness stands as God's gift at the beginning of performance and not at the end. Jadi keutuhan mendahului perbuatan. Dan ini yang membedakan prinsip kerajaan Allah dengan prinsip kerajaan dunia. Kita lagi bahas tentang prinsip kerajaan Allah kan. Nah apa yang membedakan kerajaan Allah dan kerajaan dunia? Kerajaan Allah dan kerajaan dunia bedanya di sini teman-teman. Kerajaan dunia melayakkan orang yang pantas untuk dilayakkan. Sedangkan kerajaan Allah melayakkan orang-orang yang tidak pantas dilayakkan. Teman-teman kalau kita baca Alkitab dari depan sampai belakang yang kita temui adalah orang yang gak konsisten, orang-orang yang jatuh bangun dalam dosa, orang-orang yang sebenarnya gak layak untuk dipakai sama Tuhan, tapi apa yang Tuhan lakukan? Sepanjang sejarah Alkitab kalau kita baca teman-teman, hanya anugerah Tuhan yang terus melayakkan orang-orang yang gak layak. Dan itulah prinsip kerajaan surga teman-teman. Ia melayakkan orang-orang yang tidak layak. So teman-teman, hal pertama yang mau saya jadikan fondasi utama dari pembahasan kita pada hari ini adalah garam dan terang dunia adalah identitas diri yang dinyatakan dan ditetapkan oleh Tuhan kepada kita, bukan hasil usaha kita untuk memperolehnya teman-teman. Bukan hasil usaha kita untuk berusaha terlihat lebih rohani, lebih Kristen. Bahkan kita berusaha lebih Kristen daripada Tuhan Yesus. Ya kan? Pernah ketemu sama orang yang berusaha lebih Kristen dari Tuhan Yesus teman-teman? Banyak. Kita semua yang duduk hari ini sebenarnya kita lagi berusaha lebih Kristen dari Tuhan Yesus. Nah itu sebabnya teman-teman kita harus belajar tentang apa sih artinya menjadi garam dan terang dunia. Tentang garam pertama teman-teman. Ada sedikit perbedaan cara pandang kita yang hidup di zaman modern sama orang-orang yang hidup di zaman dunia kuno pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan firman ini. Pada zaman dunia kuno, garam itu dianggap sebagai sesuatu yang penting dan sangat berharga. Kalau kita sekarang mungkin udah biasa ya, hampir setiap hari kita ngeliat garam, hampir setiap hari kita konsumsi garam, hampir setiap hari kita menggunakan garam. Tapi buat orang-orang zaman dulu, garam itu rare items teman-teman. Kalau kita main game, kita tahu ya rare items itu susah banget dan mahal banget ya teman-teman. Sama garam zaman itu jadi sesuatu yang privilege, sesuatu yang sangat mahal dan penting bagi orang-orang di zaman dunia kuno. Bahkan seorang ahli Alkitab mendapati bahwa prajurit Roma diberi gaji dengan garam teman-teman. Sometimes mereka dikasih gaji dengan garam, gak selalu dikasih uang. Prajurit Roma nih bayangin tempur gitu kan, perang, jedus, pulang-pulang gitu udah berbulan-bulan perang, pulang-pulang ke rumah dia bawa garam gitu teman-teman. Terus anaknya datang, anaknya bilang, papa bawa apa, papa bawa apa. Terus bapaknya bawa garam teman-teman. Nah gimana perasaan teman-teman kalau misalnya jadi anaknya gitu ya. Pulang-pulang bapaknya bawa garam gitu. Kasihan ya. Nah, tapi pada zaman itu sesuatu yang penting dan berharga teman-teman. Karena sulit untuk mendapatkan garam. Sulit untuk memperoleh garam teman-teman. Nah fun fact-nya adalah kata gaji dalam bahasa Inggris. Kita pakai bahasa Inggris kan kalau pakai bahasa Inggris kata gaji itu kan salary teman-teman. Nah kata salary itu berasal dari bahasa Latin.
salarium yang berarti salt money. Karena tadi berdasarkan sejarah itu dulu menjadi alat tukar yang sangat luar biasa garam teman-teman. Nah oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia, artinya keberadaan kita penting dan berharga bagi dunia ini teman-teman. Tapi don't get me wrong, jangan salah pikir bahwa aku lagi ngajarin ke teman-teman tentang toxic positivity, tentang extreme self esteem gitu ya, supaya kita jadi orang yang pede gila gitu. Enggak teman-teman. Yang saya maksudkan gini teman-teman, kita jadi penting dan berharga bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kerohanian kita, kesucian kita, tapi kita penting dan berharga karena Tuhan yang menyatakan kita penting dan berharga. Tuhan menganggap kita penting dan berharga karena Dia mengasihi kita. Kalau kita punya sesuatu yang kita sukai, kita kasihi, pasti kita akan anggap itu penting dan berharga, teman-teman. Sebagaimana garam yang memiliki andil penting dalam kehidupan, begitupun juga kita sebagai murid Kristus memiliki peran yang penting bagi dunia ini. Teman-teman, di zaman dunia kuno, garam digunakan sebagai materi yang penting dalam kehidupan manusia. Manusia nggak bisa hidup tanpa garam. Di tubuh kita butuh asupan garam setiap harinya teman-teman. Begitu juga dunia, tanah yang kita hidupi ini. Tanah juga butuh garam. Dan sebagaimana garam yang memiliki andil penting dalam kehidupan, kita pun juga demikian di mata Tuhan. Kita punya andil penting bagi dunia ini. So teman-teman, saya nggak tahu di tempat ini mungkin ada teman-teman yang lagi bergumul dengan identitas dirinya, dan merasa dirinya tuh nggak penting ada di dunia ini. Saya mau katakan, you matter teman-teman. Kamu penting. Keberadaan kita yang mungkin gak seberapa lama hidup di dunia ini penting adanya teman-teman. Sekalipun mungkin orang berpikir bahwa tidak ada hal yang baik yang bisa kamu berikan kepada dunia ini, sekalipun kamu berpikir bahwa orang-orang memandang rendah dirimu, tapi saya mau katakan bahwa kehadiranmu tuh penting bagi orang-orang di sekelilingmu. Karena Tuhan yang mengasihi kamu, Tuhan yang mengasihi kita semua. Itu yang membuat kita penting dan berharga ada di dunia ini. Nah teman-teman, fungsi pertama dari garam adalah dia berfungsi untuk memperkaya rasa, bukan mendominasi rasa. Ini yang membuat garam menjadi penting. Sekalipun dia sedikit, sekalipun dia cuma secuil gitu ya teman-teman, tapi dia bisa memperkaya rasa. Tujuannya memang untuk memperkaya rasa, bukan mendominasi rasa teman-teman. Jadi yang mau saya katakan adalah gini teman-teman, garam memang harus sedikit. Tujuan Tuhan pertama kali memanggil kita memang bukan untuk jadi kaum mayoritas. Kita memang dipanggil untuk jadi minoritas yang berkualitas. Yang sekalipun sedikit tapi memperkaya rasa, memperindah dunia yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini teman-teman. Garam memang harus sedikit karena tanpa garam makanan jadi hambar, kebanyakan garam makanan jadi ambiar. Ada yang pernah makan makanan terus keasinan? Gak bisa dimakan kan teman-teman? Kemarin saya baru makan palu basah ya, terus tiba-tiba mama saya ngambil emping gitu. Palu basah yang tadinya enak gitu ya teman-teman, palu basah itu kayak soto Makassar gitu ya. Palu basah yang tadinya enak, tapi pas saya makan emping yang keasinan, itu nyampur loh teman-teman di palu basahnya. Waktu saya makan palu basah jadi gak seenak sebelumnya karena lidah saya tercampur kadar garam yang sangat tinggi teman-teman. Itu aja baru kita cicipin dikit yang bukan dari makanannya merusak rasa. Apalagi kalau makanan dimasukin garam terlalu banyak. Gak enak teman-teman, ambiar. Nah itu sebabnya teman-teman kita dipanggil bukan untuk mendominasi, tetapi untuk melayani. Kalau bahasa kasar ya teman-teman, bahasa literalnya saya mau bilang gini teman-teman. Kita gak dipanggil untuk mengkristenisasi orang sebanyak-banyaknya. Tapi kita dipanggil untuk menyatakan kasih bagi sesama kita. Kita nggak dipanggil untuk ngajakin orang makin banyak datang ke gereja, tapi kita dipanggil untuk datang ke orang-orang di sekitar kita, menyatakan kasih Kristus, membawa kasih Kristus, membawa gereja pada orang-orang yang nggak bisa datang ke gereja. Jangan dibalik teman-teman. Kita seringkali fokusnya ngajak orang ke gereja, tapi kita lupa bahwa gereja ke kehidupan mereka. Gimana orang mau datang ke gereja kalau kita sendiri gak mencerminkan karakter gereja yang sesungguhnya. Karakter gereja yang penuh kasih, karakter gereja yang sepenuh hati melayani. Nah teman-teman kemarin saya kepoin IG-nya ini ya, Youth Arrow ya teman-teman. Nah ini adalah salah satu bukti teman-teman di sini benar-benar melakukan firman Tuhan menurut saya. Teman-teman lagi bikin program orang tua asuh ya kalau gak salah. Dan teman-teman saya setuju banget dengan program yang teman-teman lakukan. Dan saya juga berharap teman-teman juga ambil andil dalam program ini.
Karena ini adalah salah satu cara untuk kita menjadi garam dan terang dunia. Mungkin bagi teman-teman jadi orang tua asuh tuh nggak penting. Tapi teman-teman saya mau cerita, saya waktu kecil saya juga adalah anak dari program orang tua asuh. Jadi papa saya seorang hamba Tuhan dan mendapat bantuan dana dari luar negeri. Itu hal yang sederhana teman-teman, tapi saya ingat sampai sekarang bahwa saya pernah dibantu oleh orang tua asuh saya yang entah ada di mana sekarang, tapi saya ingat saya pernah dibantu oleh sepasang orang tua asuh. So teman-teman, kalau teman-teman punya kesempatan untuk jadi garam dunia, ini adalah kesempatan yang bisa teman-teman ambil untuk jadi garam dunia. Yang kedua teman-teman, apa sih fungsi garam pada zaman dunia kuno sehingga dia jadi penting? Ternyata garam berfungsi untuk menunda pembusukan. Dulu belum ada freezer, dulu belum ada kulkas. Jadi untuk mengawetkan makanan, kita menggunakan garam. Nah teman-teman, begitupun setiap kita sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk hadir, menjaga dan merawat dunia dari kerusakan yang ada. Kita dipanggil untuk memelihara dan menjaga dunia dari kerusakan. Nah seringkali yang kita pahami ketika bicara tentang dunia, biasanya orang-orang yang di luar iman Kristen gitu ya, orang-orang yang gak percaya Tuhan, orang-orang yang di luar sana yang tidak terjangkau. Tapi teman-teman, dalam terjemahan aslinya kata dunia ternyata menggunakan kata tanah teman-teman, soil, tanah. Jadi benar-benar tanah tempat kita hidupi gitu teman-teman, yang kita injek. Dan ini mungkin unpopular opinion yang bisa saya sampaikan bahwa kita dipanggil untuk menjaga dunia tidak hanya dari kerusakan moral, tapi dari kerusakan alam. Mungkin ini nggak populer gitu ya, kok di gereja bahas tentang ekologi gitu, tentang lingkungan hidup, tapi enggak teman-teman. Kita lupa, kita seringkali abai, kita fokus pada kerusakan moral, kita lebih fokus kritik gaya hidup orang, tapi kita nggak pernah fokus atau kita melihatlah, setidaknya melihat tanah yang kita hidupi teman-teman, dunia yang semakin rusak. Apa yang dapat kita lakukan supaya dunia nggak lagi ngalamin global warming? Kalau bisa ya minimal dengan mengganti sedotan yang kita pakai dengan sedotan besi gitu ya teman-teman ya. Hal-hal sederhana yang kita lakukan sebenarnya bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Nah teman-teman, tapi ada satu loophole ketika kita membaca Matius 5 ayat 13, yaitu kalimat selanjutnya. Jika tawar tidak dapat diasinkan dan jika tidak berguna akan dibuang dan diinjak orang. Nah teman-teman, waktu kita membaca ini mungkin kita kepikiran ya, jangan-jangan selama ini kita garam yang dibuang dan diinjak orang. Tapi teman-teman gak juga teman-teman, untuk memahami pernyataan ini, kita perlu memahami konteks sosial dan budaya pada masa itu. Jadi yang tadi saya bilang, garam itu kan susah dibuat, garam itu mahal, makanya ada garam KW teman-teman ya. Betapa mafianya seseorang zaman itu dia KW-in garam gitu teman-teman. Aneh banget, tapi beneran ada teman-teman. Jadi ada garam asli, ada garam palsu pada masa itu. Nah garam asli murni tanpa campuran mineral lainnya. Rasanya juga lebih kuat dan lebih tahan lama rasa asinnya. Sedangkan garam yang palsu itu garam yang tercampur dengan kandungan mineral lainnya. Rasanya juga gak sekuat garam yang murni dan tidak tahan lama juga. Nah ini garam palsu ini yang dibuang dan diinjak orang. Bukan garam yang asli teman-teman. Nah apa artinya? Artinya gini teman-teman, waktu Tuhan Yesus ngomong ada dua kategori pendengar pada waktu itu. Kalau kita baca di Matius 5 ayat 1 sebenarnya itu ada dua kumpulan. Ada kumpulan crowd, kumpulan orang banyak yang bisa kita sebut sebagai penggemar. Dan ada kumpulan murid Tuhan Yesus. Jadi duduknya agak kepisah dikit teman-teman. Yang murid agak lebih dekat, yang di luar kumpulan itu ada orang-orang yang lagi lewat atau orang-orang yang penggemar Tuhan Yesus lagi nungguin Tuhan Yesus melakukan mujizat gitu teman-teman. Jadi ada dua kategori pendengar. Ada murid sejati dan ada penggemar teman-teman. Yang pertama murid sejati, mereka mendasari identitas dirinya di dalam Kristus. Mereka tahu identitas mereka aman di dalam Kristus. Mereka bertahan dalam proses, mereka menyadari keberhargaan dirinya di dalam Kristus. Sedangkan yang kedua, kategori penggemar, mereka adalah orang yang mendasari identitas dirinya pada performa dan atribut rohani. Yang tadi saya bilang, orang-orang yang suka dengan budaya dan bahasa Kristianis. Datang dan pergi begitu saja. Nah biasanya orang-orang yang penggemar itu cuma datang pergi begitu saja, tergantung populernya lagi gimana nih, arah popularitasnya kemana nih, mereka ngikut ke arah tersebut. Dan yang terakhir mereka mencari keberhargaan dirinya pada penilaian orang lain. Orang-orang yang hanya sebagai penggemar mencari keberhargaan dirinya pada penilaian orang lain. Sehingga ketika dia nggak dianggap gitu dengan performa rohaninya, mungkin udah capek-capek pelayanan, udah berusaha tampil rohani mungkin di sosial media, terus nggak ada yang respon,
yaitu mengganggu perasaannya supaya menjadi sebagai murid Kristus, teman-teman. Nah, artinya gini teman-teman, pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, sebenarnya merupakan bentuk teguran, peringatan, sekaligus sarkasme bagi para pendengar yang bukan murid Kristus yang sejati. Seolah-olah Tuhan Yesus mau bilang gini, bahwa kalau kamu bukan murid Kristus, ya kamu memang bukan murid Kristus dari awal gitu teman-teman. Sehingga para pendengar yang mendengar pesan Tuhan pada waktu itu ngerti kalau mereka yang adalah murid Kristus, mereka nggak perlu insecure ketika dikasih pernyataan keras tersebut. Tapi bagi mereka yang mungkin bukan murid Kristus sejati, mereka mungkin merasa insecure waktu mendengar pernyataan Tuhan Yesus tersebut. Nah teman-teman, artinya gini, gimana sih bedanya antara garam murni dan garam yang gak murni itu teman-teman? Bedanya simple teman-teman. Garam yang murni tidak mungkin tidak memberikan rasa. Kalau teman-teman pikir dari tadi saya ngomong soal antara orang yang rohani dan gak rohani karena saya liberal gitu, enggak teman-teman. Tapi maksudnya gini, kita seringkali fokus cuma atributnya doang, gimmicknya doang sebagai orang Kristen. Tapi kita lupa kalau identitas kita sebagai garam gak mungkin sebenarnya gak memberikan rasa. Jadi itu sesuatu yang otomatis dari dalam keluar. Kalau kita tahu kita murid Kristus, kita pasti punya value sebagai murid Kristus. Yang kalau kita lihat dalam Matius 5, konteksnya adalah orang-orang yang memiliki nilai-nilai dalam beatitudes atau ucapan bahagia. Nah teman-teman, tentang terang yang kedua, ketika kita bicara tentang terang, mungkin teman-teman langsung kepikiran tentang influence, pengaruh. Karena kalau kita baca ayatnya, kita suka fokus di bagian keduanya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Kita seringkali berpikir bahwa, oh ini bicara tentang influence. Kita sebagai orang percaya harus punya influence yang besar. Kita sebagai orang percaya harus punya followers yang banyak. Kita sebagai orang percaya harus nunjukin kita nih influencer Kristen gitu teman-teman. Dan berbicara tentang influence tidak dapat dipisahkan dari angka. Kita selalu ngukur seseorang dari angka sekarang. Kalau followersnya dikit berarti gak bagus nih gitu. Kalau followersnya banyak, bahkan kata-kata yang gak penting pun kita anggap penting teman-teman. Makin banyak followers berarti makin besar influence. Itu prinsip dunia yang sering kita pahami. Tapi enggak teman-teman, waktu Tuhan Yesus katakan kamu adalah terang dunia, kalau kita lihat konteks aslinya di Matius 5 ayat 14-16, terang yang dimaksud bukanlah terang yang besar dan menyilaukan, kayak lampu disco, kayak lampu Holy Wings gitu teman-teman, melainkan sebuah lentera kecil dan sederhana yang biasanya dimiliki orang-orang Yahudi di dalam rumahnya. Jadi kayak lampu kecil teman-teman, kayak lentera kecil nih, yang di sini gambarnya kelihatan ya teman-teman ya, di depan sini, di sebelah kiri saya. Lentera kecil seperti ini teman-teman, bukan suatu api yang besar yang membakar seluruh wilayah gitu, enggak teman-teman. Tapi lentera kecil yang dipakai orang Yahudi untuk menyinari rumahnya pada waktu itu. Dengan kata lain teman-teman, saya mau katakan kita dipanggil menjadi lentera kecil. Tuhan memanggil kita untuk jadi lentera kecil yang menuntun orang setapak demi setapak untuk percaya dan mengenal Kristus, sang sumber terang. Kita nggak selalu dipanggil jadi api besar yang bisa membawa lawatan Tuhan kemana-mana, tapi kita selalu bisa jadi lentera kecil yang nuntun orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus setapak demi setapak. Nah ini menariknya teman-teman, kumpulan rumah-rumah yang diterangi oleh lentera kecil inilah yang kemudian diumpamakan seperti kota yang terletak di atas gunung. Jadi ketika Tuhan Yesus berbicara tentang terang, dia bukan berbicara tentang influence personal. Bukan tentang satu orang yang punya influence besar ngajak banyak orang datang kepada Tuhan, tapi sekumpulan orang yang punya influence yang nyebar dimanapun mereka berada. Dan ketika mereka kumpul, mereka semakin membuat ruangan itu atau semakin membuat tempat itu menjadi suatu yang terang, yang bisa memikat orang untuk datang kepada Tuhan. Nah teman-teman, ada yang kenal foto ini teman-teman? Ada yang kenal orang ini? Kalau yang kenal boleh kasih tangannya mungkin. Cuma Bro Kevas ya. Ada lagi yang kenal gak siapa orang ini? Karena waktu saya sampein di tempat saya banyak yang gak kenal gitu teman-teman. Mungkin udah beda ya generasinya. Nah teman-teman, buat yang gak tahu, dia adalah Billy Graham teman-teman. Billy Graham adalah tokoh keagamaan rohani di Amerika Serikat. Dan diprediksi dia sudah berkhotbah kepada 215 juta orang. Bayangin teman-teman, 215 juta orang semasa hidupnya di 185 negara.
Ketika kita melihat Billy Graham mungkin kita akan kagum gitu ya. Kita pengen dipakai Tuhan seperti Billy Graham. Membawa pertobatan di mana-mana, banyak orang percaya, ngomong di depan orang begitu banyak, jutaan orang percaya. Tapi belum tentu kita kenal orang ini teman-teman. Tadi aja Billy Graham kita nggak kenal ya. Apalagi ini nih ya. Ini siapa lagi foto zaman dulu gitu ya. Dan teman-teman, nama orang ini adalah Edward Kimball. Siapa dia? Dia adalah seorang guru sekolah minggu sederhana dari kota Detroit, Amerika Serikat. Apa hubungannya Edward Kimball sama Billy Graham? Ini teman-teman saya ceritakan. Edward Kimball adalah seorang guru sekolah minggu di kota Detroit. Dan saking gak terkenalnya teman-teman, kalau teman-teman cari nama Edward Kimball, susah nyari fotonya. Dia kalah pamor sama Edward Kimball yang lain. Edward Kimball dari gereja Mormon teman-teman. Yang kita tahu ajaran teologinya agak beda sama kita gitu ya. Dan dalam tanda kutip kita anggap sebagai bidat gereja. Nah, Edward Kimball adalah seorang guru sekolah minggu sederhana. Suatu hari di sekolah minggu tempat dia ngajar, dia ketemu sama satu anak muda berusia 16 tahun yang putus sekolah. Anak ini cuma sekolah sampai kelas 4 SD, tapi Tuhan taruh di hati Edward Kimball untuk menginjili dan memuridkan anak tersebut. Namanya D.L. Moody. D.L. Moody kemudian dilatih oleh Edward Kimball, diinjili, dimuridkan oleh Edward Kimball. Sampai akhirnya suatu hari D.L. Moody menjadi hamba Tuhan yang besar. Sampai hari ini kalau kita belajar teologi, kita pasti ada buku D.L. Moody Hand Pocket Book ya. Kayak saya tahu ya, ada bukunya. Saking influence-nya besar teman-teman, D.L. Moody. Nah D.L. Moody kemudian kembali melayani Tuhan. Dia bikin KKR besar. Kemudian lahirlah F.B. Meyer dari buah pelayanannya. Terinspirasi dari D.L. Moody, F.B. Meyer melanjutkan pelayanan dan dari pelayanannya muncul seorang J. Wilbur Chapman. J. Wilbur Chapman juga meneruskan pelayanan F.B. Meyer sampai akhirnya ke Billy Sunday, ke Mordecai Ham, dan dari Mordecai Ham seorang anak muda menyerahkan hidupnya di suatu malam terakhir KKR-nya dan nama anak muda itu adalah Billy Graham. Teman-teman, tanpa peran Edward Kimball yang cuma guru sekolah minggu, yang cuma full timer mungkin yang gak dipandang orang pada masa dia hidup, dia cuma guru sekolah minggu, yang punya hati melayani seorang D.L. Moody, gak ada Billy Graham teman-teman. Dimulai dari suatu influence kecil yang dia berikan kepada seorang anak muda yang mungkin orang bilang gak ada harapannya teman-teman. Lulusan SD, kelas 4 SD doang gitu, putus sekolahnya kelas 4 SD mau jadi apa. Ternyata dari Edward Kimball yang punya hati melayani seorang anak muda yang kehilangan pengharapan, muncul seorang Billy Graham. So teman-teman saya mau bilang gini nih, kita mungkin gak bisa ngasih pengaruh ke seluruh dunia kayak Billy Graham. Kayak hamba-hamba Tuhan besar lainnya, kita mungkin gak bisa kasih pengaruh besar ke seluruh dunia. Tapi kita mampu memberi pengaruh kepada hidup seseorang. Dan ketika hidup orang itu diubahkan, artinya seluruh dunianya pun ikut berubah teman-teman. Ini yang menjadi pesan hari ini teman-teman. Kita mungkin gak mampu ngasih influence ke banyak orang, tapi kita bisa influence satu orang dan kita gak pernah tahu bahwa influence yang kita berikan ternyata bisa merubah seluruh hidupnya. Dan teman-teman saya mau tutup firman Tuhan hari ini dengan satu surprising truth bahwa pada akhirnya kita harus menyadari bahwa seluruh pesan Injil harus kembali kepada Kristus. Kristuslah sang garam dan terang dunia. Kita bisa lihat di Markus 9 ayat 50b dan di Yohanes 8 ayat 12, nanti teman-teman buka aja di rumah. Bahwa pada akhirnya garam dan terang dunia berbicara tentang Kristus sendiri. Yaitu sang sumber garam dan terang dunia. Kita sebagai gambarannya kita cuma bisa ngasih glimpse of Christ. Akhir-akhir ini lagi viral lagunya Joji ya, Glimpse of Us. Yang suka dengerin lagunya boleh angkat tangannya. Ya, kalau nggak mau angkat tangan juga dalam hati juga, ya Kak, aku tahu lagunya. Karena setiap kali ngeliat pacarku yang sekarang aku ingat mantanku gitu ya. Nah Joji bilang dalam lagunya gini teman-teman. Cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. Ya. Jadi ketika Joji ngeliat pacar barunya tetap yang dia ingat adalah mantannya gitu teman-teman. Nah sama seperti kayak lagu Joji ini teman-teman ya. Semoga ketika kita dipandang orang, ketika orang melihat hidup kita, biarlah glimpse of Christ yang mereka lihat. Jadi ketika orang lihat kita, yang mereka lihat adalah percikan-percikan kasih Kristus. Cuplikan-cuplikan kasih Kristus. Sebagaimana garam menimbulkan kehausan, kiranya juga hidup kita membawa kehausan bagi orang lain untuk mengenal Kristus. Beberapa takeaway yang bisa saya berikan kepada teman-teman hari ini untuk dibawa pulang ke rumah. Yang pertama, hadirlah bagi orang-orang yang tidak memiliki akses ke dalam gereja.
Seperti yang tadi saya bilang, kita bawa gereja ke orang-orang di sekitar kita. Baru nanti setelahnya mungkin dibawa ke gereja kita juga boleh teman-teman. Karena gini teman-teman, garam hanya berfungsi ketika ditabur dalam adonan masakan. Terang hanya berfungsi ketika berada di tengah gelap. Oleh sebab itu kita perlu hadir di tengah dunia untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan hanya bergaul dengan teman gereja aja gitu teman-teman ya. Itu mulu gitu. Tapi kita abai sama orang-orang di sekitar kita. Simpelnya gini, kalau kita lihat kontak handphone kita, berapa banyak di antara kita yang punya teman-teman yang bukan Kristen? Atau kalau bukan Kristen minimal dia mungkin berbeda dari kita. Orang-orang yang dianggap kaum-kaum marginal oleh gereja. Mereka yang tersingkirkan oleh gereja. Atau yang sering kita sebut sebagai para pendosa teman-teman. Kita perlu hadir di tengah-tengah mereka. Bukan sebagai spiritual guru, bukan sebagai pembina rohani, tapi hadir sebagai teman bergumul bagi mereka. Karena Dietrich Bonhoeffer pernah berkata gini teman-teman. Banyak orang mencari telinga untuk mendengar. Mencari telinga yang mau mendengar. Tapi mereka tidak menemukannya di antara orang Kristen. Karena orang Kristen terlalu sibuk berbicara di saat mereka harus banyak mendengar. Sebuah ironis teman-teman. Sebuah ironi yang begitu menyakitkan. Kita harusnya jadi pendengar daripada jadi penjawab teman-teman. Tapi seringkali yang kita lakukan kita lebih sibuk bicara, lebih sibuk nginjilin orang, tapi kita lupa untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Kita lupa mendengarkan cerita mereka. Padahal cerita mereka lah yang harusnya lebih banyak kita dengarkan teman-teman. Karena Injil gak bisa masuk kalau kita gak paham apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua teman-teman, tinggalkan ekspektasimu yang tidak humanis, yang inhuman expectation teman-teman. Ekspektasi yang tidak manusiawi untuk jadi juru selamat bagi orang-orang di sekitarmu. Seringkali kita pikir jadi garam dan terang artinya kita bertanggung jawab penuh nih dalam hidup seseorang supaya dia percaya Tuhan Yesus. Akibatnya apa? Kita maksa mereka datang ke gereja. Kita maksa mereka untuk percaya Tuhan Yesus. Padahal tugas kita hanya untuk memperkenalkan Kristus, glimpse of Christ tadi, percikan-percikan kasih Kristus dalam hidup mereka. Bukan jadi Mesias dalam hidup mereka. Seringkali orang Kristen jadi orang yang punya sindrom mesianik teman-teman. Kita merasa kita punya kemampuan untuk jadi juru selamat bagi hidup orang lain. Enggak teman-teman. Jadi kalau ada yang masih pacaran beda agama dengan alasan supaya dia percaya Tuhan Yesus, tinggalkan itu teman-teman. Karena percuma, kita bukan Mesias. Yang Mesias Tuhan Yesus, bukan kita. Sebagaimana garam menimbulkan kehausan, kiranya hidup kita membuat orang semakin haus untuk mengenal Kristus. Dan sebagaimana terang menuntun langkah seseorang selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, demikian juga kiranya hidup kita menuntun, bukan menuntut orang untuk mengikut Kristus. Dan ini yang terakhir teman-teman, identitas kita sebagai garam dan terang dunia tidak akan hilang hanya karena kita seringkali gagal berperilaku sebagaimana mestinya. Adalah sebuah berita anugerah yang akan saya tutup pada hari ini bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai garam dan terang memang berat teman-teman. Seringkali kita gagal, kita nggak mampu jadi garam dan terang dunia, tapi ini berita baiknya. Identitas kita tetap utuh di hadapan Tuhan. Kalau kita gagal bangkit lagi, kalau kita belum bisa jadi garam dan terang, terus latih diri kita untuk jadi garam dan terang bagi orang-orang di sekeliling kita. Baik, mari kita tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu memberikan identitas yang utuh dalam hidup kami. Bahwa kami adalah garam dan terang dunia, orang-orang yang Kau percayai untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah setiap kami dalam segala pergumulan kami yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Mungkin ada beberapa di antara kami yang sedang letih menjadi orang Kristen, sedang haus menjadi orang Kristen teman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong dan memberkati agar Roh Kudus-Mu sekali lagi memenuhi setiap kami, memberikan kelegaan, memampukan kami untuk menjadi garam dan terang-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you. Oke, thank you Kak Joshua yang udah membawakan firman hari ini. Aku mewakili dari segenap jemaat youth mengucapkan thank you.
Dan semoga Kak Joshua bisa menjadi berkat dimanapun Kak Joshua melayani. Dan sebentar kita mau memberikan persembahan, teman-teman. Buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, boleh melalui scan barcode yang ada biasa di belakang kursi, atau bisa memberikan secara langsung juga. Dan juga kalau ada yang memberikan persepuluhan, boleh silahkan bisa scan barcode. Dan jangan lupa untuk tambahkan angka 11 di belakang untuk persembahan dan angka 1 kalau mau persepuluhan. Oke? Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami melalui hamba-Mu. Dan sebentar kami ingin memberikan persembahan, Tuhan, yang berkati persembahan ini agar apa yang kami berikan bisa kami berikan dengan tulus dan bisa menjadi alat untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi teman-teman. Jesus said that if I'm weak, I should come to Him. No one else can satisfy. I should come to Him. Jesus said that I am weak. I should come to Him. No one else can be my strength. I should come to Him. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus. Jesus strong and kind. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus. Jesus strong and kind. Jesus strong and kind. Jesus strong and kind. Oke, terima kasih teman-teman untuk persembahannya. Tuhan memberkati. Dan sebentar aku mau bacain Area News untuk sepekan ke depan. Pertama-tama sekali lagi mengucapkan thank you buat Kak Joshua. Thank you untuk firman Tuhan yang telah diberitakan. Tuhan pakai Kak Joshua dengan lebih lagi. Dan minggu depan kita akan kembali berkumpul bersama-sama untuk melanjutkan seri khotbah kita tentang The Upside Down Kingdom. Jadi kami mengundang teman-teman untuk hadir kembali. Lalu kemudian, mau ucapin selamat juga buat teman-teman yang dalam seminggu kemarin atau minggu-minggu belakangan ini baru aja lulus. Kayaknya ada Nael, ada siapa lagi ya kemarin ya? Ada siapa lagi? Kayaknya ada satu lagi deh. Ada Nael, ada beberapa teman. Maaf kalau lupa. Ya selamat mengarungi dunia kerja lagi. Dan juga mau mengucapkan happy birthday buat, kayaknya kalau seminggu kemarin ada Cigres. Happy birthday Cigres. Selamat ulang tahun. Lalu pengumuman berikutnya. Kita juga mau nunjukin kalau sedikit laporan kalau kita udah menyerahkan. Tadi Kak Joshua sempat mention kalau youth kita lagi mengadakan program orang tua asuh. Kita secara komunitas mau ngumpulin bareng-bareng dana untuk bisa memberkati orang-orang yang tidak mampu secara finansial, terutama untuk edukasi. Boleh ditunjukin Mot. Jadi kira-kira udah berjalan 2 bulan ya teman-teman. Dan ini ada laporannya selama 2 bulan kemarin. Jadi udah diserahkan yang buat bulan Juni lalu udah diserahkan ke Cinini di bawah. Dan ya gini kira-kira teman-teman laporannya. Dan untuk kemudiannya kami tetap akan selalu mengundang teman-teman untuk berpartisipasi.
karena kita mau jadi tadi garam dan terang buat teman-teman kita. Oke? Dan juga kita mau menyambut, kita mau ngasih tahu juga kalau gereja menerapkan KTA, kartu tanda anggota. Jadi buat teman-teman yang belum punya kartu tanda anggota, boleh ngurus di bawah ya, di sekretariat gereja. Dan juga jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan, jangan bandel-bandel, kalau kemana-mana ya tetap pakai masker. Oke, teman-teman, sekian untuk pengumuman hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah kita hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita menutup dengan doa, gereja kita tahun ini kembali mengadakan SPY angkatan yang ke-22, betul ya, angkatan ke-22. Dan seperti firman Tuhan tadi sampaikan bahwa kita adalah garam dan terang. Ada jiwa-jiwa yang baru menuju kepada kedewasaan di tempat ini. Dari sekian banyak peserta SPY, ternyata masih banyak butuh tenaga-tenaga untuk menjadi pembina, teman-teman. Apa tugas pembina? Ya, tentunya menuntun mereka berjalan di jalan terangnya Tuhan dan memberikan warna, rasa yang berbeda di tengah-tengah dunia ini sebagai garam. Saya percaya bahwa teman-teman cukup mengerti akan firman Tuhan hari ini. Dan berharap dari tempat ini, dari Youth Hero Generation, teman-teman bisa ambil bagian menjadi pembina. Ini pertemuan yang pertama hari ini di tempat ini. Ya, pertemuan pertama hari ini tempat ini. Mari teman-teman kita bersama-sama jadi berkat buat jiwa-jiwa yang akan menuju kepada kedewasaan rohani. Untuk lebih jelasnya teman-teman yang terpanggil untuk menjadi pembina SPY bisa nanti ketemu sama Cilani ya sebagai ketua kelas kita SPY untuk angkatan tahun ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah yang Tuhan sudah pimpin sertai. Roh Kudus ada bersama dengan kami dalam pujian penyembahan yang kami nikmati. Bahkan firman Tuhan juga yang sudah sungguh memberkati dan mengajar kepada kami. Kami adalah garam dan terang. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Berkati Kak Yosua bersama dengan istri yang sudah jadi berkat lewat pemberitaan firman Tuhan bagi kami. Berkati pelayanan hamba-Mu ini beserta dengan keluarga dimanapun Tuhan tempatkan. Ada banyak generasi muda secara khusus dibawa mengenal kebenaran Tuhan, penyingkapan rahasia-rahasia firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami terus juga bagi pemimpin-pemimpin rohani kami tempat ini, buat Ibu Gembala senior kami, buat Bapak Gembala bersama dengan istri dan anak, dan seluruh keluarga tim pengembalaan Tuhan tempat ini. Secara khusus kami berdoa buat Youth Hero Generation,
Berkati Kokefos bersama dengan para pengurus. Tuhan lengkapi tambah hari Tuhan. Terus bertambah-tambah hikmat ilahi. Berkati juga teman-teman yang sudah melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Apapun yang sudah mereka kerjakan, semuanya bagi Tuhan. Ada berkat Tuhan bagi teman-teman kami yang berulang tahun sepekan berjalan, bahkan yang sudah berjalan. Tambah usia, tambah mereka mengenal pribadi Tuhan dan semakin hormat, cinta, takut akan Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan aktivitas kami, bahkan mungkin yang sudah mulai kembali sekolah, mulai besok Tuhan juga memberikan tubuh yang sehat, memberikan perlindungan dan kepandaian. Mari teman-teman, kita akan meninggalkan tempat ini. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cintanya yang sejati, Yesus Kristus anaknya yang tunggal, pertolongan, penghibur, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai hidup kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Yang jadi berkat dan sudah terima berkat Tuhan, katakan bersama, amin. Happy Sunday semua. God bless you. Happy Sunday teman-teman.